Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Kurniawan bersama rekan saya Anindita Aulia Putri, Novela Dinda Febiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran langsung. Selanjutnya yaitu dalam presentasi kami akan menyajikan 3 bahan yang sudah kami persiapkan sebelumnya terkait dengan pemasaran langsung. Yang pertama yaitu pemasaran langsung, yang kedua yaitu penjualan langsung, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas pemasaran langsung. Itu pemasaran langsung. Definisi pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran di mana organisasi berkomunikasi langsung dengan pelanggan target untuk menghasilkan respon atau transaksi. Jadi pemasaran langsung merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti Telkomsel. Telkomsel juga menggunakan pemasaran langsung. Seperti pemasaran yang dilakukan oleh Telkomsel adalah menggunakan layanan SMS untuk menawarkan secara langsung kepada konsumen yang dipilih. Konten pemasaran langsung yang ditawarkan oleh Telkomsel adalah penawaran undian, berhadiah, reward untuk mengaktifkan voucher-voucher diskon dan harga pembelian eksklusif untuk produk-produk tertentu. Yaitu pertumbuhan pemasaran langsung. Pemasaran langsung sudah ada sejak ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15. Ben Franklin adalah pemasar langsung yang sangat sukses di awal tahun 1700-an, dan Warren Sayers serta Montgomery Ward menggunakan media ini pada tahun 1880-an. Selanjutnya yaitu peran pemasaran langsung dalam program IMC. Kegiatan pemasaran langsung mendukung dan didukung oleh unsur bauran promosi lainnya. Yang pertama, menggabungkan pemasaran langsung dengan periklanan. Yang kedua, menggabungkan pemasaran langsung dengan hubungan masyarakat. Yang ketiga, menggabungkan pemasaran langsung dengan penjualan pribadi. Yang keempat, menggabungkan pemasaran langsung dengan promosi penjualan. Yang kelima, menggabungkan pemasaran langsung dengan media dukungan. Jadi, dengan komunikasi ini, IMC berusaha memaksimalkan pesan positif dan meminimalisirkan pesan negatif dari suatu brand dengan unsur menggunakan bauran promosi dengan sasaran menciptakan dan menyokong brand relationship untuk membangun hubungan jangka panjang. IMC bagi pemasar juga digunakan membangun dan memperkuat brand relationship yang positif juga akan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari suatu perusahaan tersebut. Slide selanjutnya yaitu tujuan pemasaran langsung. Biasanya tujuan pemasaran langsung ini untuk mencari tanggapan secara langsung kepada konsumen. Namun, nggak semua pemasaran langsung untuk mencari respon. Banyak organisasi yang menggunakan pemasaran langsung yaitu untuk membangun citra, menjaga kepuasan pelanggan, menginformasikan, dan mendidik pelanggan. Contohnya saja seperti ketika Presiden Obama memulai kampanye pemilihan kembali presidennya pada tahun 2012. Nah, dia ini melakukan kampanyenya di iklan TV untuk melihat tanggapan langsung pemirsa. Nah, iklan tersebut meminta pemirsa untuk menghubungi nomor telepon atau mengunjungi bergabung dengan obama.com untuk lebih terlibat dalam upaya pemilihannya kembali. Slide selanjutnya yaitu strategi dan media pemasaran langsung. Di sini, pemasaran langsung menggunakan sejumlah media, termasuk surat langsung, telemarketing, siaran tanggapan langsung, internet, dan media cetak. Setiap media digunakan untuk melakukan fungsi tertentu, meskipun semua umumnya mengikuti pendekatan 1 atau 2 langkah.
Misalnya iklan TV, kayak langganan majalah di mana pemirsa diminta untuk menelepon nomor bebas pulsa untuk segera memesan. Nah, tujuan mereka adalah untuk menghasilkan penjualan langsung saat iklan itu ditampilkan. Terus yang pendekatan 2 langkah mungkin melibatkan pengguna lebih dari satu media. Nah, upaya pertama itu dirancang untuk menyaring atau memenuhi syarat calon pembeli. Upaya kedua menghasilkan respons. Misalnya kayak banyak perusahaan menggunakan telemarketing untuk menyaring berdasarkan minat dan kemudian menindaklanjuti pihak yang berkepentingan dengan lebih banyak informasi yang dirancang untuk mencapai pesanan atau menggunakan penjualan pribadi untuk menutup penjualan. Beberapa contoh media pemasaran langsung yaitu kayak iklan TV, terus telemarketing, direct email, lalu yang terakhir ada media cetak. Slide selanjutnya yaitu penjualan langsung. Elemen tambahan dari program pemasaran langsung adalah penjualan langsung, presentasi pribadi, demonstrasi, dan penjualan produk dan layanan kepada konsumen di rumah mereka. Contohnya seperti Tupperware. Tupperware itu yang paling terkenal direct selling perusahaannya di Amerika Serikat. Nah, di sini ada 3 bentuk penjualan langsung. Yang pertama yaitu penjualan orang ke orang secara berulang. Terus yang kedua penjualan dari orang ke orang yang tidak berulang. Terus yang ketiga si penjual menawar produk atau layanan kepada sekelompok orang melalui kampanye. Mengevaluasi efektivitas pasar langsung. Karena menghasilkan respon langsung, mengukur efektivitas program pemasaran langsung tidaklah sulit. Dengan menggunakan biaya per pesanan, pengiklan dapat mengevaluasi keefektivitasan relatif dari sebuah iklan hanya dalam beberapa menit berdasarkan jumlah panggilan yang dihasilkan. Dengan menjalankan iklan yang sama di stasiun yang berbeda, pemasar langsung dapat menentukan keefektivitasan relatif dari media itu sendiri. Misalnya, jika pengiklan menargetkan pengembalian $5 per pesanan dan dari iklan siaran berharga $2.500, iklan dianggap efektif jika menghasilkan lebih dari 500 pesanan. Slide selanjutnya yaitu tentang keuntungan pemasaran langsung. Berikut keuntungan pemasaran langsung meliputi yang pertama yaitu jangkauan selektif. Pemasar langsung memungkinkan pengiklanan menjangkau banyak orang, tetapi dapat langsung menyeleksi pelanggan. Yang kedua yaitu kemampuan segmentasi. Pemasar dapat menyewa atau membeli daftar pembeli produk terkini dan dapat mengembangkan strategi segmentasi yang efektif. Yang ketiga yaitu frekuensi. Tergantung pada media yang digunakan, dimungkinkan untuk membangun tingkat frekuensi. Yang keempat yaitu pengujian. Pemasar langsung memungkinkan kemampuan yang kuat untuk menguji keefektivitasan program secara keseluruhan serta elemen tertentu. Yang kelima yaitu waktu. Meskipun banyak media memerlukan perencanaan jangka panjang dan tanggal penutupan yang sama, iklan tanggapan langsung bisa jauh lebih tepat waktu. Yang keenam yaitu personalisasi. Tidak ada media periklanan lain yang dapat mempersonalisasi pesan serta media langsung. Yang ketujuh yaitu meskipun untuk surat langsung memungkinkan biaya yang sangat tinggi, secara absolut dan relatif, kemampuannya untuk secara khusus menargetkan audiens. Ukuran efektivitas
Tidak ada media lain yang dapat mengukur efektivitas upaya serta respon langsungnya. Slide selanjutnya yaitu kekurangan pemasaran langsung. Berikut kekurangan pemasaran langsung meliputi yang pertama faktor citra. Segmen surat dari industri ini sering disebut sebagai surat sampah. Banyak orang percaya email yang tidak diminta mempromosikan produk sampah dan yang lain tidak suka diminta. Yang kedua yaitu akurasi. Salah satu keuntungan yang dikutip dari surat langsung dan pemasar jarak jauh adalah menargetkan pelanggan potensial secara khusus. Tetapi keefektivitasan metode ini bergantung pada keakuratan daftar yang digunakan. Yang ketiga yaitu dukungan konten. Kemampuan majalah untuk menciptakan suasana hati berkontribusi pada keefektivitasan keseluruhan dari iklan yang dibawanya. Dalam iklan respon langsung, penciptaan suasana hati dibatasi pada program atau konten editorial sekitarnya. Yang keempat yaitu meningkatkan biaya. Nah, karena iklan ini dicetak secara langsung, maka perusahaan harus meningkatkan biayanya untuk pengeluaran biaya pencetakan. Yang kelima yaitu jangan panggil daftar. Daftar jangan panggil sekarang ada untuk telepon rumah dan ponsel. Daftar dalam tanda petik jangan hubungi, di mana konsumen dapat memilih untuk tidak menerima surat sampah yang sedang dipertimbangkan, dan hal ini itu sedang dipertimbangkan oleh FTC. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like videonya ya. Terima kasih.